Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau gali satu pola pikir yang menurut saya penting banget nih. Ini dari materi yang Anda bagikan, bab 11, pola keempat, buku The Seven Sigma Mindset. Namanya Thought Trusting. Betul. Intinya ya itu tadi, kita suka langsung percaya aja gitu sama kesimpulan kita sendiri. Tanpa cek ulang lagi. Saya yakin Anda juga pernah ngalamin kan? Yakin banget sama sesuatu, tapi pas dipikir-pikir, ini keyakinan datangnya dari mana ya? Kok bisa seyakin itu? Iya. Seringkali begitu. Nah, misi kita sekarang ini, kita coba bongkar pola 4 ini. Kenapa sih kita gampang banget percaya sama kesimpulan kita? Terus apa dampaknya kalau ternyata kesimpulan itu dasarnya nggak kuat? Dan yang paling penting, gimana caranya biar kita bisa lebih jernih gitu memverifikasi pikiran kita? Yuk, kita mulai. Oke, siap. Jadi, thought trusting ini, kalau boleh dijelasin lagi, intinya apa sih? Kayak membangun menara keyakinan gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Analoginya bagus tuh. Kita numpuk satu keyakinan di atas keyakinan lain. Terus? Terus, sampai di puncak, ada kesimpulan. Nah, thought trusting ini terjadi pas kita lihat menara kesimpulan itu, terus kita bilang, oke, ini benar. Padahal kita nggak ngecek lagi balok-balok di bawahnya itu, asumsi-asumsinya beneran kokoh atau enggak. Di buku itu kan dianalogikan kayak menara Pisa ya. Kelihatannya oke, tapi miring. Miring ya, fondasinya goyah. Nah, itu dia. Tapi sebetulnya ini wajar banget loh, manusiawi. Oh iya, kenapa gitu? Ya karena percaya sama kesimpulan sendiri itu bikin kita efisien, bisa cepat ambil tindakan, hemat energi mikir, terus ngerasa pede juga. Itu kan cara otak kita bekerja biar praktis. Sumbernya juga bilang gitu kok. Oke, jadi ada gunanya juga ya? Ada. Tapi, nah ini bahayanya, muncul pas kesimpulan itu dibangun di atas tumpukan asumsi yang mungkin keliru atau nggak kita sadari. Contoh, penulis bukunya sendiri kan menarik tuh. Dia umur 17 ngerasa terlalu tua buat mulai kungfu. Usia 17, Iya. terlalu tua. Iya, kedengarannya aneh kan? Tapi coba lihat tumbukan pikirannya. Teman-teman udah mulai 10 tahun lalu. Oke, fakta. Terus asumsi berikutnya, mereka pasti jago banget. Terus, saya nggak mungkin bisa ngejar. Terus kesimpulannya, percuma, mulai udah ketuaan. Iya ya. Jadi kesimpulan terlalu tua itu hasil akhir dari rantai pemikiran ya? Betul, setiap langkah kelihatannya logis, tapi hasil akhirnya salah. Itu contoh bagus dari kesimpulan bertumpuk yang nggak diverifikasi. Menarik banget contoh kungfu itu. Nah, buku ini ngasih cara praktis nggak buat kita ngecek atau mengaudit asumsi kita sendiri? Ada. Ada latihan refleksi yang cukup bagus di sana. Gimana caranya? Coba Anda identifikasi satu keyakinan yang kayaknya ngebatasin Anda. Misalnya, saya nggak bakat jualan, atau saya nggak cukup pinter buat X. Terus, coba tulis di bawahnya keyakinan-keyakinan atau asumsi-asumsi yang mendukung kesimpulan itu. Lapis demi lapis. Oke, dibongkar gitu ya? Iya, dibongkar. Terus, ini bagian pentingnya. Coba kasih skor. Seberapa persen sih Anda yakin sama tiap lapisan asumsi itu? Dari 0 sampai 100%. Masing-masing asumsi dikasih skor. Iya, masing-masing. Nah, kalau semua skor persentase itu dikalikan, seringkali hasil akhirnya itu tingkat keyakinan totalnya jauh lebih rendah dari keyakinan 100% kita di awal sama kesimpulan utamanya. Wah, oke. Jadi kayak diuji gitu ya kekokohannya secara matematis. Bisa dibilang gitu. Cara sistematis buat lihat fondasi menara asumsi kita. Ada contoh lain juga kan di buku itu, soal klien coaching. Dia merasa nggak cukup pinter jadi coach. Iya. Itu juga kesimpulan bertumpuk. Dari mana? Dari coach hebat harus ngerti psikologi dalam, harus bisa teknik ini itu. Komunikasinya harus super. Nah, saya nggak punya itu semua. Pas dibedah satu-satu asumsinya, ternyata si klien ini punya banyak modalnya kok, cuma kesimpulan akhirnya aja yang salah. Jadi dia terlalu fokus ke apa yang dia rasa kurang ya? Betul, dan ini nyambung juga ke pola lain yang disinggung di buku, thought identifying. Maksudnya? Semakin kita mengidentifikasi diri dengan sebuah pikiran, misalnya, saya adalah orang yang pemalu, semakin gampang kita percaya sama semua pikiran turunan dari situ. Tanpa filter. Oh, jadi karena udah saya pemalu, terus semua pikiran kayak nggak mungkin bisa presentasi, nggak akan bisa networking, itu langsung dipercaya aja gitu? Iya, kayak udah dicap valid aja gitu semua rangkaian pikirannya, padahal belum tentu benar kan? Identifikasi itu bikin kita makin lengket sama kesimpulan awal.
Oke. Jadi kita gampang banget kejebak ya sama menara kesimpulan yang rapuh ini. Apalagi kalau kita udah terlalu ngeklik sama pikiran awalnya. Nah, tapi kan nggak berhenti di masalahnya aja. Buku ini pasti nawarin solusi dong. Alternatifnya apa? Ada. Alternatifnya itu disebut thought verifying. Memverifikasi pikiran atau kesimpulan kita secara sadar. Gimana caranya? Yaitu tadi, dengan membongkar struktur pikiran kita. Dipisah-pisahin komponennya, kayak latihan tadi. Terus tanya kenapa, berulang kali. Kenapa saya yakin ini? Apa dasarnya? Sampai ketemu asumsi paling dasarnya. Digali terus ya? Iya. Terus pertanyakan juga, gimana kalau salah satu asumsi pendukung ini ternyata keliru? Atau tingkat kebenarannya cuma 50%? Kesimpulan utama saya masih sama nggak? Jadi kayak stress test gitu ya buat kesimpulan kita? Betul. Tujuannya bukan biar kita jadi ragu terus sama semua hal, bukan. Tapi lebih ke melatih otot kita untuk ngecek secara sadar, terutama untuk kesimpulan-kesimpulan yang penting, yang beneran ngaruh ke hidup kita. Biar fondasinya kuat. Oke, jadi intinya dari pola 4 ini kita belajar bahwa kita seringkali tanpa sadar ya hidup berdasarkan kesimpulan bertumpuk yang mungkin fondasinya nggak pernah kita uji beneran, gitu ya? Tepat sekali. Terus apa artinya ini buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Artinya, ada manfaat besar banget kalau kita sesekali berhenti sejenak. Ambil waktu buat sengaja memverifikasi keyakinan atau kesimpulan kunci kita. Ini bukan buat bikin kita jadi peragu ya. Justru sebaliknya, ini buat membangun kejernihan, memastikan fondasi berpikir kita itu kokoh. Jadi bukan melemahkan, malah menguatkan ya? Justru itu. Kesimpulan yang salah arah kan bisa membatasi kita atau bikin tindakan kita jadi nggak efektif. Kalau kita verifikasi, pemahaman jadi lebih dalam, tindakan jadi lebih pas. Jadi ini soal membangun keyakinan yang benar-benar bisa diandalkan. Keyakinan yang kuat karena sudah teruji. Ini soal kejernihan bukan keraguan. Oke, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Berdasarkan pola 4, thought trusting yang kita bahas, coba deh pikirin. Kesimpulan bertumpuk apa soal diri Anda, atau kerjaan Anda, atau dunia sekitar Anda, yang kayaknya perlu Anda cek ulang fondasinya minggu ini. Tujuannya bukan buat ngeruntuhin keyakinan Anda, tapi sekedar buat lebih paham aja strukturnya, dan lihat apakah kesimpulan itu masih relevan, masih benar-benar ngebantu Anda sekarang. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.